Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Kami, Naposo Bulung, Pendeta dan Parhalado HKBP Keramat Jati, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi yang merayakannya. Dan bagi jemaat yang sedang dalam kondisi sakit atau sedang dalam kedukaan, kiranya Tuhan memberikan karunia-Nya dan memberikan penghiburan. Horas, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 26a. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
Amin. Puji syukur kepada Tuhan, melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya, Dia telah mengantar kita untuk memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian, dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Marilah kita menyembah Dia yang Maha Kudus. Kita bernyanyi. When the mountains fall and the seas turn dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is God. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Hukum Taurat Tuhan di minggu ini dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Oleh Yesus Tuhanku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan.
Marilah kita membaca epistel minggu hari ini dari Mazmur pasal 34, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membaca secara responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kita bersama-sama. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. 1. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Minggu tanggal 25 Agustus 2024 adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik kuat di dalam Tuhan. Berita anak lahir. Pada hari Selasa 2 Juli 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki di keluarga Reinhard Josirait, Ibu Veronica May Tambunan dari WIK Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 1 September 2024, dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar menghadiri konseling kepada orang tua, marguru tuakana toras, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Agustus tahun 2024, masuk pukul 17.00 WIB. Bertempat di ruang Yesaya, membawa fotokopi surat pernikahan, fotokopi akta kelahiran, dan surat pengantar dari Sintua WIK. Sintua pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 8 September 2024. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, gereja akan melaksanakan pemberangkatan Sintua pensiun Amang Sintua Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga yang selama ini melayani di HKBP Keramat Jati dari WIK Rambutan 2. Oleh karena itu kita mengumpulkan persembahan ke depan altar memakai amplop yang akan disiapkan gereja dan tali kasih dari semua WIK sebagai ucapan syukur atas pelayanan Amang Sintua Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga di HKBP Keramat Jati. Ulang tahun 70 tahun pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 sesuai program Huria tahun 2024. Gereja telah memberikan ulos kepada yang berulang tahun ke-70 di ibadah pukul 10.30 WIB kepada Inang Sintua, Nyonya Sitorus Murni Boru Tampu Bolon Opu Joshua, genap berumur 70 tahun pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dari WIK Kalisari. 2. Inang Nyonya Sintua P. Napitupulu Emi Ida Boru Sitompul Opu Calvin, genap berumur 70 tahun pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dari WIK Cililitan Besar.
Pelajar CD tahun ajaran 2024-2025 CD reguler. Penerimaan pendaftaran CD reguler tahun ajaran 2024-2025 diperpanjang sampai dengan Minggu 8 September 2024 dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Anggota jemaat HKBP Kramat Jati. 2. Sudah berumur minimal 16 tahun atau kelas 1 SLTA. 3. Sudah baptis membawa fotokopi surat baptis. 4. Membawa pas foto ukuran 3x4 2 lembar. 5. Membawa surat pengantar dari Sintua Week. 6. Pertemuan pertama orang tua CD dengan pendeta atau pengajar CD pada Minggu 15 September 2024 setelah ibadah pukul 10.30 WIB bertempat di gereja. Untuk itu formulir dapat diambil ke sekretariat atau melalui Sintua Week masing-masing. 2. Dewan Koinonia. Pelantikan guru sekolah minggu. Hari ini Minggu 25 Agustus 2024 pada ibadah pukul 10.30 WIB telah dilaksanakan pelantikan kepada 4 orang guru sekolah minggu karena mereka sudah belajar selama lebih 1 tahun untuk menjadi guru sekolah minggu, yaitu 1. Lasma Hernawati Boru Tampu Bolon. 2. Aprilna Boru Sibuea. 3. Viena Bernadette Boru Sirait. 4. Cynthia Agnes Fiorelia Boru Gultom. Kunjungan gerejawi sesuai dengan program kerja Punguan Lansia HKBP Kramat Jati tahun 2024. Punguan Lansia akan mengadakan kunjungan ke HKBP Gedong Resort Kramat Jati pada hari Minggu 1 September 2024. Kita doakan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Syukuran ulang tahun ke-39 Punguan Ama. Sesuai dengan program kerja Punguan Ama HKBP Kramat Jati tahun 2024, Punguan Ama akan mengadakan acara syukuran HUT Punguan Ama HKBP Kramat Jati yang ke-39 di Hotel Tridaya Resort Cisarua Bogor pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sampai dengan Minggu 25 Agustus 2024 yang dipimpin oleh Dewan Koinonia Sintua J. Sihombing. Kita doakan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Dewan Diakonia, Seksi Kesehatan. Seksi Kesehatan akan mengadakan seminar edukasi kesehatan dengan topik Kesehatan Reproduksi pada Remaja yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024. Waktu pukul 11.30 sampai 12.30 selesai ibadah Minggu Remaja. Tempat ruang ibadah remaja, pembicara Dr. Roni F. Sibagariang SPOG. Melalui warta ini kami mengundang remaja untuk bisa menghadiri acara edukasi tersebut. Lain-lain. Retreat Week Rambutan 2 pada hari Sabtu 24 Agustus sampai dengan Minggu 25 Agustus 2024, Week Rambutan 2 mengadakan retreat yang bertempat di Hotel Radian Cisarua Bogor yang dipimpin Sintua Week Rambutan 2. Kita doakan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, Tuhan memberkati. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 1 September 2024 adalah Seksi Ama. Berita duka cita. Pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 telah meninggal dunia Pesta Dinar Boru Manurung berumur 48 tahun, putri dari Nyonya Manurung Boru Sirait dari Wik Parserahan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan. Gereja menerima sumbangan sabun cuci dengan merek Medisoft ukuran 5 liter dari keluarga NN. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberi tersebut. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group Week masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.
kita mendengarkan persembahan pujian dari Simatupang Sister. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Bersama begitu kasih
Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, Tuhan dunia, tersebar, mendebar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di minggu ini diangkat dari kitab Efesus pasal 6 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat penggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Sejak manusia jatuhnya ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, si iblis berusaha sampai saat ini untuk menghancurkan segala rencana dan rancangan Allah. Bagaimana setiap orang jatuh ke dalam dosa.
Dan itu juga yang dilihat oleh Rasul Paulus pada jemaat Efesus yang pada saat itu mereka telah jatuh ke dekapan dunia ini, khususnya kuasa-kuasa kegelapan. Pada saat itu dia masih di penjara, yaitu kira-kira tahun 60-an sampai 62, menulis tulisannya ini. Sebagaimana dia merindukan jemaat Efesus terlepas dari jeratan si iblis. Sehingga dia membimbing membina jemaat Efesus ini supaya mereka sadar sebagai orang yang telah diselamatkan untuk menjaga dirinya dan menunjukkan integritas seorang pengikut Kristus. Dan pada saat itu juga dalam tulisannya ini dia menasehati jemaat Efesus bahwa kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang melawan penguasa-penguasa yang jahat, penguasa-penguasa kegelapan. Sehingga Rasul Paulus menandaskan agar kita menang untuk menaklukkan si iblis yang mau menjatuhkan kita. Kita harus memakai senjata dari Allah, yaitu perlengkapan-perlengkapan rohani, sehingga kita dapat menundukkan kuasa-kuasa si iblis. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita melihat negara-negara yang maju, yang utama mereka persiapkan adalah bagaimana mereka bisa menundukkan bangsa-bangsa lain melalui kecanggihan-kecanggihan dari alat-alat perang mereka. Mereka mempersiapkan alat-alat perang, kapal perang, dan bagaimana alat-alat yang canggih itu bisa benar-benar memenangkan mereka dan menundukkan musuh-musuh mereka. Mereka membuat anggaran yang begitu besar supaya mereka jangan dijajah, tetapi lebih bagus mereka menundukkan semua bangsa supaya mereka dapat diakui sebagai negara yang adikuasa. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika nasihat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus supaya mereka benar-benar mempersiapkan diri sebagai laskar Kristus, mereka harus benar-benar mempersiapkan alat-alat perang rohani. Jika mereka memakai alat-alat perang rohani, mereka tidak akan ditundukkan oleh iblis, tetapi mereka akan bisa menang atas kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika di dalam topik minggu kita dikatakan kuat di dalam Tuhan, dalam bahasa Batak, tugu di bagasan Tuhani. Asa tugu hita, asa kuat hita, ikonna tapakedo senjata-senjata rohani yang daripada Allah, sehingga kita dapat menundukkan musuh-musuh kita di tengah-tengah perjalanan rohani kita. Khususnya sebagaimana si iblis dari dulu sampai sekarang mau menundukkan umat manusia, tetapi nasihat Rasul Paulus ini membangkitkan semangat orang-orang percaya bahwa kita pun bisa menang dengan alat-alat perang rohani, senjata rohani dari Allah. Pada saat Rasul Paulus di penjara, dia dikawal oleh tentara.
Dan itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus, sehingga tergambar di dalam hatinya. Sebenarnya demikian orang Kristen, harus berikat pinggang untuk menjaga keseimbangan dan juga bisa lincah kemana dia mau bergerak. Baru dia lihat bagaimana senjata dari pengawal atau tentara yang mengawal dia, sehingga dia melihat bahwa seseorang Kristen itu harus dilengkapi dengan senjata dari Allah supaya dia mampu mempertahankan hidup, mempertahankan iman dalam kehidupannya sehari-hari. Jika dikatakan berikat pinggangkan kebenaran dan juga berbaju jirakan dan juga ketopong keselamatan, itulah yang paling berharga yang dilihat oleh Paulus untuk membentengi setiap orang percaya di dalam perjalanan hidupnya. Dan sekaligus mengajak kita yang beribadah pada sore hari ini, bagaimanakah kita? Apakah kita memang benar-benar memakai senjata dari Allah untuk mempertahankan iman kita, hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Tanpa perlengkapan dari senjata Allah, kita tidak akan mampu untuk melalui hidup kita, untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tetapi sebagaimanapun canggihnya alat iblis yang mau menjatuhkan kita, pada saat kita diperlengkapi dengan senjata dari Allah, senjata rohani dari Allah, kita akan dimenangkan, dijadikan menjadi pemenang di setiap perkara yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dari dulu sampai saat ini, siapa yang memakai senjata dari Allah, dia akan dimenangkan. Dari epistel kita tadi, kita lihat kesaksian dari pemazmur. Serangan begitu bertubi-tubi yang dia hadapi. Dari rajanya sendiri, dari raja-raja di luar bangsa Israel, dan juga dari keluarganya sendiri, mau menjatuhkan dia. Bahkan mencoba membuat hosana. Tetapi karena dia mengutamakan Allah di dalam hidupnya, dan dia berseru-seru kepada Allah supaya Allah melindungi dia, dia terselamatkan dari berbagai tantangan yang dia hadapi. Di dalam epistel tadi kita dengar bagaimana dia diselamatkan Allah dari Raja Akis atau Raja Abimelek, Raja Gad, di mana pada saat itu mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul, karena Raja Saul mertua dari Daud, mencoba bagaimana Raja Daud ini jatuh, bahkan mau mengambil nyawanya. Hanya karena dengki, hanya karena iri hati. Karena pada saat itu, pada saat Daud mengalahkan Goliat, manusia raksasa orang Palestina itu, semua perempuan Israel menari-nari dan menyanyikan. Raja Saul menundukkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa menundukkan musuh. Sehingga Raja Saul mencoba mau membunuh dia. Karena dia beranggapan berarti bangsa ini telah mengangkat Daud menjadi raja, bukan lagi aku. Bukan lagi dia sebagai raja. Sehingga dia mau mencoba untuk mempertahankan singgasananya, dia mau membunuh Daud. Tetapi yang luar biasanya kita lihat, pada saat dia berseru-seru kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan, apapun
Allah dapat memakai alatnya untuk menyelamatkan setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Sehingga pada saat dia pura-pura tidak waras, tetapi itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dia yang terancam hidupnya. Sehingga Raja Akis mengatakan kepada hamba-hambanya, kenapa kau membawa orang gila? Ulu ya tabatak, buasa bunuhmu nasinu tuau. Ay dari puhoro na hurang au biaka na gila, usiri ninna. Sehingga dia diusir dari hadapannya, dan pada saat itulah dia diselamatkan Tuhan. Ai didok gabe muli maibana, dia kembali kepada kampungnya. Dan itulah cara Tuhan untuk melindungi setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Dan juga mengatakan bahwa orang percaya yang memakai senjata rohani dari Allah, dia akan selamat menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ini dipastikan melalui khotbah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, di mana Paulus menasihati jemaat Efesus supaya mereka memakai perlengkapan senjata rohani, yaitu dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat kita beribadah di sore hari ini, apakah kita pernah merenung bahwa kita telah pernah diluputkan Tuhan dari ancaman atau dari mara bahaya yang kita hadapi dalam hidup ini? Apakah memang kita tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan? Sehingga pada saat kita merasakan bahwa kita pernah diluputkan Tuhan dari ancaman, dari mara bahaya dalam hidup ini, sehingga pada saat kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita mau berjanji di hari Minggu ini bahwa kita akan tetap setia memakai senjata rohani dari Allah untuk membentengi kehidupan kita, untuk membentengi kita, untuk menjalani hari-hari hidup kita. Dipastikan melalui firman Tuhan saat ini bahwa setiap orang yang memakai senjata perlengkapan dari Tuhan, dia akan selamat dari berbagai ancaman dari si iblis. Dia akan mampu melawan si iblis yang mau mencoba menundukkan dia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika di dalam topik minggu kita ini dikatakan kuat di dalam Tuhan, itulah gambaran bahwa seseorang yang memakai senjata rohani dari Tuhan, dia akan kuat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di dalam kehidupan ini. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat Tuhan berfirman saat ini, yang mengatakan kekuatan kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita mau diajak, pakailah perlengkapan senjata dari Allah supaya kamu selamat akan ancaman dari si iblis. Karena setiap saat dia mau mencoba menelan kita. Tetapi pada saat kita memperlengkapi hidup kita dengan senjata rohani dari Tuhan, kita akan kuat dan kita dijadikan Tuhan menjadi pemenang. Tugu mahita di bagasan Tuhani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami agar kami memakai perlengkapan senjata rohani dari Tuhan. Karena kami yakin si iblis selalu mau merongrong kami, mau menundukkan kami. Tapi melalui firman-Mu di hari ini, Tuhan kuatkan kami bahwa setiap orang percaya yang memperlengkapi dirinya dengan senjata rohani dari Tuhan, Tuhan menangkan di dalam setiap perkara yang mereka hadapi. Bapa di surga, pada saat umat-Mu, jemaat-Mu hadir beribadah di bait-Mu yang suci ini, mari Tuhan berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini menjadi saluran berkat-Mu. Dan apapun rancangan-rencana mereka di hari-hari yang akan datang,
kiranya Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang mencari jodoh, kiranya Tuhan tunjukkan jodoh yang seiman dengan kami, sehingga kami di setiap saat dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan begitu juga keluarga yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka, mari Tuhan berkati, sehingga dengan berkat-Mu jemaat-Mu merasakan kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Demikian juga pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yaitu Argado Elpano Putra Irwan dari Wik Rambutan 2 di Rumah Sakit UKI, dan Inang Nyonya Sintua S Nenggulan Boru Raja Guguk dari Kramat Jati di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, juga Amang M Turnip dari Rambutan 1 di Rumah Sakit Adiaksa. Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Berkati para dokter dan para medis yang menangani mereka, dan itulah jalan Tuhan memberikan kesehatan bagi jemaat-Mu. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami ini akan kami akhiri. Pada saat jemaat-Mu akan pulang ke tempatnya masing-masing, mari hantarkan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tibakan mereka di rumah mereka masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berikan kepada Yesus Tuhan,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami segenap pendeta dan majelis gereja kita HKBP Kramat Jati ini, dan juga yang melayani di dalam kebaktian sore ini, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam, Horas.